teman-teman, dalam kegiatan praktikum di laboratorium IPA, kita tidak perlu memahami teori saja, namun kita juga harus memahami teknik dasar dengan baik dan aman. Dua teknik dasar ini yaitu cara membawi zat kimia dan cara memanaskan zat kimia. Walaupun terlihat sederhana, namun dua teknik ini bisa berakibat fatal apabila dilakukan secara sembarangan, seperti iritasi saluran pernapasan, percikan api, ledakan, bahkan terhirupnya gas beracun. Maka dari itu, mari kita pelajari bersama cara membawi dan memanaskan zat kimia dengan baik dan aman sesuai dengan prosedur keselamatan kerja ataupun K3 di laboratorium IPA. Bagian kedua, teknik membawi zat kimia. Pertama-tama kita mulai dengan penjelasan teori terlebih dahulu. Beberapa zat kimia saat ini memiliki bau khas yang dapat digunakan untuk mengenali sifat ataupun jenisnya. Misalnya, bau menyengat dari amonia ataupun bau cukat dari asam asetat. Namun, perlu kita ingat bahwa tidak semua zat dapat dihirup secara langsung karena ada yang beracun, menyengat, dan iritatif. Oleh karena itu digunakan teknik wafting untuk membawi zat secara aman. Lanjut yang kedua yaitu alat-alat apa saja yang digunakan. Yang pertama itu adalah gelas beker atau gelas kimia. Yang kedua adalah zat kimia yang relatif aman seperti cuka ataupun amonia encer. Dan yang terakhir adalah alat pelindung seperti jas, kacamata, dan masker. Bagian ketiga, langkah-langkah melakukan praktik. 1. Siapkan zat tabung dalam reaksi yang diletakkan stabil di atas meja. Jangan dipakai hidung langsung ke arah mulut tabung. 3. Posisikan wajah sekitar 30 cm dari mulut tabung. 3. Posisikan wajah sekitar 30 cm dari mulut tabung. 4. Gunakan tangan untuk menipas uap dari zat ke arah hidung. 5. Hirup perlahan dan dangkal, cukup untuk mencium baunya. 6. Catat hasil pengamatan bau jika dibutuhkan. Protokol keselamatan. Jangan mencium zat langsung dari tabung. Jangan gunakan teknik ini untuk zat berbahaya seperti anomia pekat, asam kuat, atau gas beracun. Jika zat menyengat, lakukan pembauan di lemari asam. Hindari menyentuh atau menghirup zat terlalu dekat. Pemanasan zat kimia dilakukan untuk berbagai macam tujuan praktikum seperti mempercepat reaksi kimia, menghilangkan pelarut, dan juga mengubah wujud zat. Namun, pemanasan harus disesuaikan dengan jenis dan alat yang digunakan. Teknik yang salah dapat menimbulkan tekanan uap tinggi, pecahnya tabung, ledakan, atau bahkan kebakaran. Dan bahan yang kita perlukan adalah pembakar Bunsen atau spiritus, penjepit tabung reaksi, kawat kasa, kaki 3, tabung reaksi atau gelas beker, zat cair atau padat, korek api, dan alat pelindung diri seperti jas, kacamata, dan sarung tangan. Pertama-tama kita hidupkan tabung pembakar spiritusnya. Kedua, masukkan zat ke dalam tabung reaksinya. Ketiga, jepit tabung reaksi menggunakan penjepit. Keempat, gerakkan tabung reaksi ke arah bumbu secara perlahan hingga berubah warna. Yang pertama, sekarang yang terakhir, yaitu isi bahan donat dengan air, lalu taruhkan di atas kaki 3, lalu nyalakan api di kaki 3 secara perlahan. Terus ada tips dan protokol keselamatan. Selalu pakai APD dalam bekerja di laboratorium. Jangan memanaskan zat muda terbakar secara langsung di atas api. Jangan biarkan api menyala tanpa pengawasan. Dan ketahui terlebih dahulu sifat kimia zat seperti biji, polaritas, dan reaktivitas. Yang terakhir, jangan memanaskan zat dengan pemurut tabung menghadap orang lain. Nah, sekarang kalian sudah tahu cara melakukan dua teknik dasar dalam praktikum laboratorium, yaitu membawa zat kimia dan juga memanaskan zat kimia. Keduanya sangat penting dalam dunia sains dan harus dilakukan dengan prosedur yang benar untuk menjaga keselamatan kita semua. Ingat, keselamatan kerja di laboratorium adalah tanggung jawab kita bersama. Selalu dengan instruksi guru, pahami teori, dan juga lakukan praktik sesuai dengan standar.